Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media sunnah yang terus serta menyiarkan kajian ini, alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Selawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita agar kita senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan dan kebaikan kepada kita dalam kehidupan dunia dan akhirat kita, sekaligus menjauhkan kita, melindungi kita dari segala keburukan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan syukran jazilan wa jazakumullahu khairah kepada para media yang terus serta menyiarkan kajian ini. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim, masih di bab yang ketiga tentang bahasan akhlak, dan kita masih melanjutkan pembahasan tentang akhlak tawadhu, yaitu rendah hati. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk memiliki sifat rendah hati, tawadhu. Allah berfirman di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 215, Allah katakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin, dan rendahkanlah hatimu, dirimu di hadapan orang yang mengikutimu dari kalangan orang-orang beriman. Baik, nah ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada nabi untuk memiliki sifat rendah hati, demikian. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 37. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la tamshi fil ardi maraha. Janganlah kamu berjalan dengan sombong di permukaan bumi, demikian. Nah ini pertama disebutkan perintah untuk rendah hati, kemudian berikutnya dilarang untuk sebaliknya, yaitu sombong. Baik, sempurnalah hal ini bagi Nabi SAW, sehingga beliau berakhlak dengan akhlak yang mulia ini, yaitu akhlak rendah hati, tawadhu, dan tidak berlaku sombong kepada manusia. Demikian. Allah Subhanahu wa taala berfirman memuji para walinya yang memiliki sifat kerendahan hati, yaitu sifat tawadhu. Allah berfirman tentang mereka dalam surah Al-Maidah ayat 54, Allah katakan,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim yuhibbuhum wa yuhibbunahu adzillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya Dia yaitu Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka dan mereka mencintainya, yaitu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Adzillatin 'alal mu'minin, mereka itu merendahkan diri ya di hadapan orang-orang beriman, a'izzatin 'alal kafirin, dan mereka tegas ya terhadap orang-orang kafir. Ya. Tegas pendirian, teguh pendirian, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Allah tabaraka wa taala berfirman tentang balasan orang-orang yang rendah hati, memiliki sifat rendah hati, yaitu memiliki sifat tawadhu. Allah berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 83, Allah katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, tilkad darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Kata Allah Subhanahu wa taala, tilkad darul akhirah, itulah dia negeri akhirat. Naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Kami jadikan itu, kami berikan itu ya negeri akhirat itu untuk orang-orang yang tidak ya ingin sombong di permukaan bumi dan tidak ingin ya membuat kerusakan di permukaan bumi. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini balasan bagi orang-orang yang berlaku ya rendah hati, tawadhu, yaitu balasan negeri akhirat ya. Tentunya adalah surga ya. Karena ya negeri akhirat itu ada dua balasannya. Pertama, balasan bagi orang-orang yang celaka, yaitu neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua adalah balasan bagi orang-orang yang bahagia, itulah surga. Ya. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk penghuninya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Nah, dimaksudkan di sini balasan negeri akhirat itu adalah surga. Yang kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbil bashar. Dalam hadis yang sahih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, aku persiapkan untuk para hambaku yang saleh, yang bagus, yang baik, ya. Apa saja yang tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga, dan tak pernah terbetik dalam dada manusia, itulah dia surga. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Dan surga itu dipersiapkan bagi orang-orang yang saleh, orang-orang yang bertakwa. Di antaranya mereka tidak menginginkan kesombongan di permukaan bumi dan juga tidak ingin melakukan kerusakan di permukaan bumi. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Bukan hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diperintahkan untuk berlaku tawadhu, yaitu rendah hati. Bahkan umatnya juga demikian, ya, diperintahkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlaku tawadhu, yaitu rendah hati ya terhadap sesama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha auha ilayya an tawadhu hatta la yafkhara ahadun wa la yabghi ahadun ala ahadin." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadaku agar kalian berlaku tawadhu. Berlaku tawadhulah kalian. Rendahkanlah diri kalian, ya, sampai tidak ada seorang pun yang membanggakan diri, membanggakan apa yang dimiliki, dan tidak ada seorang pun yang mendolimi atas ya hak orang lain. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Selain ya Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk berlaku tawadhu, dan ini tentunya al aslu fil amri lil wujub, hukum asal perintah itu adalah wajib. Demikian ya. Nah, ketika tawadhu ini diperintahkan, maka lawannya dilarang. Demikian. Apa itu lawan dari tawadhu yang maknanya rendah hati? Yaitu sombong, tinggi hati, ya.
tinggi hati, sombong, demikian. Nah, tentunya ini merupakan sesuatu yang dilarang, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Apa bentuk ya apa motivasi selain ini diperintahkan untuk berlaku tawadhu, ternyata ada motivasi yang besar ya untuk berlaku tawadhu, demikian ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, memberikan motivasi untuk melakukan tawadhu, yaitu sikap atau sifat rendah hati. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma ba'asallahu nabiyyan illa ra'al ghanama." Tidak ada, ya, tidaklah Allah Subhanahu Wa Taala mengutus seorang nabi kecuali dia sebelumnya adalah seorang pengembala kambing. Faqala lahu ashabuhu, lalu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa anta, dan Anda juga demikian wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Qala na'am kuntu ar'aha ala qararita li ahli Makkah. Ya. Benar, dahulu aku mengembalakan kambing itu di pegunungan penduduk Mekah. Demikian. Qararit jamak dari qirat. Qirat adalah ya gunung-gunung ya yang besar, demikian. Walaupun ada pendapat yang mengatakan Qararit adalah satu nama wilayah yang ada di Mekah. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, berikutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan motivasi untuk berlaku tawadhu, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau du'itu ila qura'i syatin aw dhira'in la ajabtu wa law uhdiya ilayya dhira'un aw qura'in la qabiltu." Ya. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, andaikan aku diundang ke jamuan ya makanan hanya qura'i syatin aw dhira'in, ya, yaitu lengan kambing, pastilah aku akan penuhi. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya, lengan kambing ini itu banyaknya adalah tulangnya ketimbang dagingnya. Namun andaikan pun Rasulullah SAW diundang untuk jamuan makanan yang mungkin tak seberapa banyak dagingnya atau tak seberapa kita katakan dari sisi kemewahan makanan tersebut, ya, enaknya makanan tersebut, tetap saja Rasulullah SAW sebagai bentuk kerendahan hati beliau akan memenuhi undangan tersebut tanpa memilah dan memilih atau tanpa pula beliau mencari alasan untuk tidak hadir, demikian ya. Pasti beliau akan hadir. La ajabtu, kata Nabi, aku akan penuhi. Walau uhdiya ilayya dhira'un aw qura'in la qabiltu. Andaikan aku diberikan hadiah kepadaku berupa dhira', ya, dhira' aw qura', ya, yaitu hasta atau kita katakan lengan dari kambing itu, la qabiltu, pastilah aku akan terima. Lihat, ya. Tidak memandang kepada banyaknya daging, asalkan diberikan penghormatan oleh manusia, maka Rasulullah SAW itu memberi penghormatan atau membalas atau menerima penghormatan tersebut, ya. Demikian, la qabiltu, pastilah aku akan terima. Demikian sebagai bentuk kerendahan hati beliau. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda untuk memberikan bentuk peringatan terhadap melakukan tindakan lawan dari kerendahan hati, yaitu sifat sombong, ya, tinggi hati. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, begitu juga Imam Ahmad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bi ahlin nari kullu utullin jawadin mustakbirin."
Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang penghuni neraka? Ya, maka beliau mengatakan, kullu utullin jawadin mustakbirin. Kata beliau, setiap orang yang kasar, setiap orang yang kasar, pelit, ya, dan sombong. Setiap orang yang kasar, pelit dan sombong. Masya Allah, ya. Nah, ini 3 sifat buruk yang ini akan menghantarkan kepada keburukan, bahkan akan dimasukkan ke dalam, ya, tempat keburukan, yaitu neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik, ya. Hadis ini hadis riwayat Muslim dan Imam Ahmad, ya. Jadi setiap orang yang kasar, kemudian pelit dan sombong, ini adalah akan menjadi penghuni neraka kelak. Na'udzubillah min dzalik. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW bersabda berikutnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab Sunannya. Rasulullah bersabda, salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim. Ada 3 jenis orang yang Allah tidak akan mengajak bicara mereka pada hari kiamat, dan Allah tidak mensucikan mereka dan tidak akan melihat mereka, serta mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Na'udzubillah min dzalik. Yaitu ketiga orang tersebut adalah syekhun zanin wa malikun kadzdzab wa a'ilun mustakbir. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ketiga orang tersebut yang tidak diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, ya, tidak disucikan dari dosa dan tidak juga dilihat pada hari kiamat, serta mereka mendapatkan azab yang pedih, adalah syekhun zanin, orang tua yang berzina. Ya, pantas, ya, ini tidak dilihat oleh Allah, tidak diajak bicara oleh Allah, ya, mendapatkan azab yang pedih, ya, tidak disucikan dari dosa. Kenapa? Orang tua yang berzina, mestinya orang tua ini banyak amal solehnya. Kenapa? Sudah bau tanah, ya, dekat sama tanah sudah, ya. Maksudnya adalah dekat dengan kematian biasanya, karena usia tua ini biasanya, ya, ini mendekati kematiannya, demikian, ya. Namun malah berbuat zina, maka pantas, ya, orang tua seperti ini maka tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan disucikan, tidak akan dilihat, dan akan mendapatkan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa malikin kadzdzab, yaitu raja yang dusta, penguasa yang dusta. Kalaulah seseorang saja berdusta itu merupakan dosa besar, lalu bagaimana pula dengan seorang raja atau penguasa yang dusta? Yang didustai tentunya rakyat yang banyak. Ini merupakan indikasi yang kuat bahwasanya kezaliman itu sudah merajalela, demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, berikutnya adalah, ya, orang yang sombong, yaitu orang miskin yang sombong. Coba bayangkan, ya, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, orang miskin itu nggak punya sesuatu untuk bisa disombongkan, ya. Tapi ternyata ada orang miskin yang sombong. Gimana kok bisa orang miskin itu sombong? Nah, perhatikan makna sombong itu, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nasi. Ya, sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Bukan tidak ada orang miskin tak punya harta, dia sombong dengan cara dia menolak kebenaran yang sampai kepadanya, kemudian berikutnya adalah dia merendahkan manusia, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, qala Allahu azza wa jalla, al-izzu izaruhu wal kibriya'u rida'uhu faman yunazi'uni ya'adzabtuhu. Kata Nabi SAW, Allah berfirman, Allah azza wa jalla berfirman, keperkasaanku atau kekuasaanku, kemuliaanku itu adalah, ya, sarungku. Sementara kesombongan itu adalah sendangku. Maka siapa saja yang mencabutnya ia dariku, maka aku akan
mengadabnya. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Jadi orang yang sombong itu berhak untuk diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang lain, ya, kalau tadi hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Ya, Rasulullah bersabda Shallallahu alaihi wasallam, "Bainama rajulun fi hullatin tu'jibuhu nafsuhu." Tatkala ada seseorang yang dengan memakai perhiasannya, maka hal itu membuat takjub dirinya. Murajjilun ra'sahu yakhtalu fi masyihi. Dia itu bersisir rambutnya dan sombong pada gaya jalannya. Id khasafallahu bihil arda. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menenggelamkannya di permukaan bumi, fahuwa yatajaljalu fil ardi ila yaumil qiyamah. Sementara dia akan terpendam ya di bumi itu sampai hari kiamat. Nauzubillah min dzalik. Ini hadis riwayat Bukhari. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Barangkali ini materi yang bisa kita sampaikan. Ini materi memotivasi kita untuk memiliki sifat ya tawadhu, rendah hati dan menjauhi lawannya, ya, yaitu sifat sombong, tinggi hati. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita buka saja sesi soal jawab bagi para pemirsa dan para pendengar sekalian yang ingin berinteraktif, yang ingin bertanya, silahkan hubungi nomor layanan kami 08 12 12 12 8834. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik, ada pertanyaan. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Saya mau bertanya, misal ada keluarga yang mau berhutang uang, tapi kami nggak punya uang, yang ada emas. Jadi keluarga mau hutang emas tersebut Ustadz. Nah, dikarenakan keluarga tersebut tidak bisa menjualkan emas di tempatnya, maka ia minta dijualkan di tempat kami. Lalu nanti uangnya ditransfer ke keluarga tersebut. Nah, kami mau keluarga tersebut ya bukan hutang uang tapi emas. Kami ya yang kami inginkan dari keluarga tersebut adalah hutang ya bukan hutang uang tapi hutang emas. Jadi saat pergantian hutang nanti dihitung emas juga. Demikian. Boleh tidak itu Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Boleh berhutang uang tapi dibayar emas, boleh. Tapi permasalahannya haruslah dengan ya nilai uang sejumlah nilai uang ya yang diterima oleh sang orang yang berhutang ya dengan nilai emas di waktu pengembalian. Contoh nih ya. Boleh tapi dengan syarat seperti ini. Contoh ya emas yang dihutangkan tersebut adalah 10 gram. Namun pihak orang yang berhutang, keluarga yang berhutang tersebut menerima uang ya 8 juta. Kenapa? Karena
Kenapa kok nerima uang 8 juta? Kenapa kok nerima uang? Karena tidak bisa menjualkannya di tempatnya. Maka harus berhutang ya, dan harus dijualkan di tempat orang yang berhutang, orang yang memberi hutang, demikian. Terjuallah ya 10 gram emas itu 8 juta. Seperti itu. Kurang lebih kita katakan ya 8 juta. Nah, maka disetorkan 8 juta ya kepada keluarga yang berhutang. Maka wajib syaratnya ditentukan ya, wajib untuk ditentukan jatuh temponya. Katakan ya jatuh temponya adalah 3 bulan ke depan. Baik. Dan ditentukan pula ya pembayaran hutang tersebut dengan emas. Ya. Baik, kalau seperti ini tidak boleh ya, tidak boleh ditentukan di awal akad dengan nilai emas 10 gram juga. Tidak boleh. Loh, kok bisa? Ya nggak boleh. Karena yang diterima oleh sang orang yang berhutang ya, itu adalah uang, bukan emas. Kalau seandainya ditentukan bahwasanya nanti dikembalikan adalah emas di 3 bulan berikutnya, maka ini seperti jual beli emas dengan pembayaran tertunda. Demikian. Ini seperti jual beli emas dengan pembayaran tertunda. Yaitu apa? Uang diserahkan ya 800.000, emas diterima 10 gram. Ini jual beli emas dengan pembayaran tertunda. Nah, ini tidak boleh. Karena Nabi SAW mempersyaratkan ya, fa idza ikhtalafat hadhil asnafu fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Maka apabila ya berbeda-beda jenis ini tapi masih dalam satu kategori seperti emas dengan uang ini ya, maka juallah sekehendak kalian ya, asalkan tunai, kata Nabi. Tunai, enggak boleh. Maka tidak boleh kalau seandainya ya bayar hutang uang dibayar emas dengan ditentukan emasnya tersebut. Demikian ya. Tapi kalau nanti contohnya yang boleh itu seperti ini, bayar berhutang uang tadi 800 ya ribu, kemudian dibayar nanti emas. Boleh tidak? Ya boleh. Tapi harus dibayar pakai uang juga. Disepakati di awal dibayar pakai uang juga. Nanti kalau mau dikembalikan emas, wajib ya itu harus dengan 800.000 dengan seharga emas ketika pengembalian. Jadi contoh begini, yang diterima oleh keluarga adalah 800.000 ya. Di awal akad 800.000 itu adalah 10 gram. Demikian. Maka ketika hendak dikembalikan, katakanlah 3 bulan berikutnya, maka wajib 800.000 itu dibelikan emas. Kalaulah cuma dapat 7 gram, maka 7 gram yang dikembalikan. Seperti itu. Wah, berkurang Ustaz. Ya memang berkurang begitu. Kalau gitu enggak boleh. Enggak maulah kalau begitu, ya enggak usah. Gimana kalau disamakan saja, yaitu 8 gram, maka inilah bisa jatuh kepada ya riba nasi'ah. Tidak boleh ya, riba nasi'ah. Itu riba karena ada penundaan, tidak boleh. Seperti jual beli ya emas dengan cara tertunda pembayarannya, maka tidak boleh. Nah, begitu. Ya terus gimana Ustaz? Ya makanya kalau mau terima saja uang. Nah begitu. Kan lebih mudah ya.
Jadi uang 800.000 yang disetor, maka 800.000 juga uang yang diterima. Ya. 800.000 uang yang ditransfer kepada siapa? Kepada keluarga tersebut yang berhutang, ya. Kemudian ya ketika pembayaran hutang juga ditransfer 800.000 juga, kan selesai masalahnya. Demikian, ya. Ustadz, permasalahannya nggak mau nanti turun harga emasnya. Nah begitu. Ya sudah, kalau begitu beri saja emas. Beri saja emas, dia terima emas. Kemudian nanti diminta emas juga. Nah seperti itu. Nanti urusan dia itu mau dijadikan uang atau mau dijadikan apa begitu. Yang jelas dia berhutang emas. Nah begitu caranya, ya. Tidak boleh dengan cara yang seperti tadi, ya, yaitu ya berhutang uang yang diterimanya adalah uang, kemudian ditetapkan adalah emas dengan jumlah tertentu, dikembalikan ya di waktu yang sudah ditentukan dengan jumlah emas ya nominal tertentu. Ini tidak boleh. Itu seperti jual beli emas dengan pembayaran tertunda. Ini riba nasi'ah, wallahu taala alam. Bismillah Ustadz, akikah anak laki-laki itu kan 2 ekor kambing. Apakah boleh saya nyicil dulu 1 ekor akikahnya, nanti baru berikutnya? Baik ya. Bismillah. Akikah anak laki-laki memang ya disyariatkan 2. Kata Nabi SAW, ya anil hulami syatani mukafiatani. Ya untuk anak laki-laki 2 ekor kambing yang sepadan, demikian ya. Adapun wa anil jariyati ya syatun. Adapun untuk anak perempuan itu 1 ekor kambing. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, bagaimana kalau seandainya nyicil, yaitu anak laki-laki yang lahir itu diakikahi dengan 1 dulu, kemudian nanti nyusul di waktu berikutnya. Ya, wallahu taala alam, saya condong ini boleh saja, ya. Tapi sebaiknya ya di waktu yang tidak berjauhan, tidak terlalu lama. Seperti contohnya ya, katakanlah di hari yang ke-7 itu 1 ekor kambing, di hari yang ke-21 itu di kambing yang berikutnya. Seperti itu, jangan terlalu lama, demikian ya. Dan jaraknya kalau bisa seperti tadi, yaitu 7 hari ya. Boleh di hari yang ke-14 ya. Nah seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam, demikian ya. Ini dengan pertimbangan bahwasanya ya para ulama ya dari mazhab Hanafi kalau tidak salah itu membolehkan untuk akikah 1 ekor kambing. Nah ini sesungguhnya akikahnya 2 ekor kambing, cuma dipisah waktunya, demikian ya. Dan kalau bisa jangan terlalu lama, insyaallah ta'ala dibolehkan, wallahu ta'ala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan ini ya. Bismillah Ustadz, izin bertanya, apakah Ahmadiyah itu keluar dari Islam? Baik ya. Bismillah, Ahmadiyah adalah sebuah kelompok yang menisbatkan ya dirinya kepada ya Mirza Ghulam Ahmad, di mana diyakini bahwasanya Mirza Ghulam Ahmad ini adalah sebagai nabi atau rasul baru ya, demikian ya. Maka perlu diketahui secara keyakinan ya, maka keyakinan dari Ahmadiyah ini adalah keyakinan yang berada di luar Islam ya, secara keyakinan.
Jadi keyakinan ini adalah keyakinan yang kufur, karena meyakini bahwasanya ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Dan ini menentang firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan dalam surah Al-Ahzab ayat 40, Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, maka Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad SAW itu bukanlah ya bapak salah seorang di antara kalian, akan tapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Demikian. Begitu juga ya sabda Nabi SAW yang mengatakan, fuddiltu 'alal anbiya'i bisittin, aku diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh para nabi dengan 6 hal, di antaranya bahkan yang terakhir disebutkan ya wa khutima bi annabiyun, ditutup denganku para nabi itu. Jadi tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW, tidak ada lagi rasul setelah Rasulullah Muhammad SAW. Nah, keyakinan ini keyakinan yang menyimpang, bahkan ini keyakinan kufur. Demikian, keyakinan yang kufur. Nah, keyakinan seperti ini adalah keyakinan yang pelakunya itu terancam keluar dari Islam. Secara keyakinan Ahmadiyah itu bukanlah dia kelompok dalam Islam, demikian ya. Namun individu-individunya yang sangat mungkin mereka inilah orang-orang awam yang tidak tahu yang asli dan asalnya mereka adalah seorang muslim ya, maka tidak boleh mereka ya buru-buru untuk dikafirkan. Ya. Bisa jadi dikarenakan barangkali mereka tidak tahu tentang hakikat Ahmadiyah itu. Ya, jadi ketidaktahuan inilah yang menghalangi mereka itu ya, orang-orang awamnya ya itu jatuh kepada kekafiran. Demikian. Jadi individunya tidak boleh serampangan untuk dikafirkan, tapi secara keyakinan ya, secara keyakinan kelompok Ahmadiyah ini bukanlah kelompok Islam. Demikian. Bisa dipahami ya. Tapi individu-individunya maka ini bukanlah kafir secara kontan. Mengapa demikian? Karena bisa jadi mereka adalah orang-orang Islam asalnya, namun mereka terkecoh dengan Ahmadiyah ini karena tidak tahu ya, ketidaktahuan mereka ya, atau bahkan mungkin ada syubhat pula. Demikian ya, seperti itu. Maka kewajiban kita adalah iqamatul hujjah, menegakkan hujjah, wa izalatus syubhah, yaitu menghilangkan syubhat. Demikian, bukan memvonis mereka, tapi disampaikan kepada mereka tentang apa? Tentang bahayanya Ahmadiyah ini. Demikian. Adapun ketidaktahuan yang ada pada mereka barangkali ini akan menjadi penghalang terhadap vonis kafir bagi mereka itu, karena Allah mengampuni, memaafkan ya ketidaktahuan ya, kesalahan yang muncul karena ketidaktahuan. Dalam hadis Nabi SAW bersabda sallallahu innallaha tajawaza li an ummatil khata'a wa nisyana wa mastukrihu alaihi. Sesungguhnya Allah memaafkan untukku dari umatku kesalahan yang tidak disengaja, yaitu karena ketidaktahuan ya, kelupaan dan apa saja yang dipaksakan kepada mereka. Oleh karenanya ya, jangan buru-buru ya menghukumi, memvonis individu-individu yang masuk ya menjadi pengikut Ahmadiyah, karena bisa jadi mereka tidak tahu aslinya mereka adalah orang Islam, tapi yang kita hukumi adalah keyakinan mereka. Jadi keyakinan mereka itu adalah keyakinan kufur, kafir keyakinannya. Nah, seperti itu. Kelompoknya itu secara keyakinan itu bukanlah termasuk Islam, itu di luar agama Islam. Adapun individunya maka harus ditegakkan hujjah terlebih dahulu ya. Wallahu ta'ala alam. Semoga bisa mencerahkan. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, barangkali ini yang bisa kita sampaikan ya. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Kebenaran itu datang dari Allah, maka ambillah. Kekurangan dan kesalahan serta kekeliruan itu datang dari saya pribadi dan bisikan syaitan, maka tinggalkanlah dan maafkanlah. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa sekalian saya mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, seperti biasa kita memberikan motivasi untuk berdonasi, membebaskan lahan yang nantinya akan dibangun Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kekurangan dana kita sekitar 400
juta sekian rupiah. Kita masih memiliki peluang yang besar untuk berdonasi, untuk memiliki aset akhirat yang minimal pahalanya 700 kali lipatnya. Dan ini akan terus mengalir tatkala dimanfaatkan semasa hidup kita, walaupun juga kita sudah tiada. Silakan transfer ke nomor rekening berikut ini, Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Anda bisa melihat info lanjutan ini di layar kaca Anda. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.